Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hingga detik ini kita masih senantiasa diberikan kesehatan baik lahir maupun batin. Kembali kita bergabung dalam pembelajaran daring Mapel Bahasa Indonesia kelas 8. Pada pembelajaran kali ini kita akan mengangkat sebuah materi tentang menulis teks persuasi dengan menggunakan 4 langkah pokok yang cukup sederhana. Dengan mengikuti 4 langkah yang ada ini, kita dengan mudahnya untuk menulis teks persuasi. Nah, bagaimana aktivitas dalam pembelajaran kali ini? Mari kita ikuti langkah-langkah pembelajaran selanjutnya. Selamat belajar. Setelah kita ketahui dalam pembelajaran sebelumnya bahwa yang namanya teks persuasi itu adalah teks yang intinya mengajak atau membujuk pembaca atau pihak lain untuk mengikuti apa yang kita sampaikan. Untuk menulis teks persuasi, kita memerlukan beberapa langkah pokok yang tadi kita sebut sebagai 4 langkah menulis teks persuasi. Apa saja 4 langkah menulis teks persuasi itu? Mari kita ikuti satu persatu seperti berikutnya. Langkah yang pertama, kita menentukan tema atau tujuan utamanya apa. Selanjutnya, kita mencari data, informasi atau sumber berupa rangkaian argumen atau pendapat atau fakta-fakta yang ada. Kita catat pada langkah yang kedua, yaitu mencatat argumen, bisa pendapat atau fakta yang mengarah pada ajakan. Untuk mudahnya, dalam memperoleh informasi atau pendapat atau fakta atau argumen ini, saat ini kita paling mudah adalah mengumpulkan informasi-informasi yang ada di laman internet. Semua argumen yang ada di laman internet atau fakta yang ada di laman internet itu kita arahkan pada ajakan yang sudah kita rumuskan di bagian di langkah yang pertama. Langkah yang ketiga, dari informasi-informasi atau fakta-fakta yang ada itu, sekarang kita menyusun kerangka karangan sesuai dengan struktur teks persuasi. Dimulai, yang kita kenal dulu adalah bagian pengenalan isu, bagian rangkaian argumen, kemudian bagian pernyataan ajakan, dan bagian penegasan kembali. 4 bagian pokok di dalam teks persuasi ini kita susun kerangkanya berdasarkan argumen yang sudah kita rumuskan pada langkah yang kedua. Langkah yang terakhir atau langkah yang keempat, setelah kerangka karangan selesai, maka kita mengembangkan kerangka menjadi teks persuasi, dan tentu saja kita nanti mencantumkan judul dari karangan yang sudah kita kembangkan tadi. Dengan 4 langkah ini, maka kita sudah selesai untuk menulis teks persuasi. Setelah kita mengetahui 4 langkah pokok di dalam menulis teks persuasi ini, sekarang mari kita praktekkan. Mari berlatih untuk menulis teks persuasi dengan menggunakan 4 langkah tadi. Langkah yang pertama, mari kita menentukan tema atau tujuan. Kita rumuskan saja di sini adalah kita pilih satu tema, mengajak pembaca untuk mematuhi protokol kesehatan demi memutus penyebaran COVID-19. Ini tema atau tujuan yang akan kita sampaikan di dalam teks persuasi. Kita masuk pada langkah yang kedua, yaitu dari informasi data-data yang sudah kita kumpulkan, sekarang kita mencatatnya di dalam rangkaian argumen atau fakta. Kebetulan ini kita ambil dari 2 sumber, yaitu dari mediaindonesia.com dan dari
antaranews.com. Dari dua sumber itu kita catat seperti ini. Ketidakpatuhan atas penerapan protokol kesehatan di wilayah Sidoarjo masih saja terjadi. Beberapa fakta. 1. Sabtu pada tanggal 26 September malam, beberapa orang terjaring operasi justisi yang digelar petugas gabungan di kawasan Simpang 3, Perumahan Gading Fajar. Petugas yang melakukan razia mendapati 12 orang pengendara kendaraan bermotor yang melanggar protokol kesehatan dengan tidak memakai masker. Ini sumber mediaindonesia.com. Sementara itu, informasi yang kedua, sebanyak 733 orang mengikuti sidang tindak pidana ringan atau tipiring pelanggaran protokol kesehatan yang berlangsung di Gedung Gor Sidoarjo, Kamis. Kapolres Sidoarjo, Kombes Pol Sumarji di Sidoarjo mengatakan para pelanggar itu terjaring operasi justisi kesehatan di 18 kecamatan di Kabupaten Sidoarjo. Ini diambil dari antaranews.com. Ini berkaitan dengan rangkuman argumen atau fakta yang kita ambil dari laman internet. Selanjutnya kita masuk pada langkah yang ketiga, yaitu menyusun kerangka karangan sesuai dengan struktur yang sudah kita ketahui tadi. Struktur yang pertama adalah pengenalan isu. Pada hakikatnya, kerangka karangan ini adalah hanya mengambil apa yang sudah kita tuliskan pada langkah yang tahap atau langkah yang pertama dan yang kedua tersebut. Isunya seperti ini. Ketidakpatuhan atas penerapan protokol kesehatan di wilayah Sidoarjo masih saja terjadi. Ini pengenalan isu. Kemudian rangkaian argumen kita ambil tadi dari langkah yang kedua. Kita tulis lengkap seperti apa yang ada itu, seperti ini. Tapi ini dituliskan ada titik-titik, artinya tidak lengkap. Selengkapnya sudah tersampaikan pada langkah yang kedua tadi. Intinya ada dua fakta, yaitu tentang rahasia yang ada di Gading Fajar yang menghasilkan 12 orang pelanggar. Kemudian pada saat sidang di Gedung Gor ada 733 orang mengikuti sidang berkaitan dengan pelanggaran protokol kesehatan. Untuk selengkapnya lihat di tahap yang kedua tadi. Setelah rangkaian argumen sudah tersusun, maka seperti ini. Menyatakan ajakannya apa? Menyatakan ajakan ditulis, agar penyebaran COVID-19 bisa dikendalikan, maka marilah kita mematuhi protokol kesehatan yang ada. Ini ajakan yang kita inginkan dari para pembaca. Kemudian penegasan kembali, menegaskan apa yang tersampaikan di isu dengan sedikit perubahan redaksi kalimatnya. Kita tulis seperti ini. Selagi masyarakat masih banyak yang tidak mematuhi protokol kesehatan, maka penyebaran COVID-19 akan sulit dikendalikan di Sidoarjo. Nah, langkah yang ketiga sudah selesai kita kerjakan. Sekarang kita masuk pada langkah yang terakhir atau langkah yang keempat. Langkah yang keempat, mengembangkan kerangka karangan menjadi teks persuasi. Seperti ini. Semua kita ambil dari langkah yang ketiga tadi menjadi bentuknya seperti ini. Ketidakpatuhan atas penerapan protokol kesehatan di wilayah Sidoarjo masih saja terjadi. Hal inilah yang menjadi faktor sulitnya dikendalikan penyebaran COVID-19 di wilayah Sidoarjo. Ini tadi kita ambil dari kerangka karangan berupa pengenalan isu. Kemudian kita masukkan di rangkaian argumen tadi. Beberapa fakta yang menunjukkan ketidakpatuhan warga tersebut adalah saat dilaksanakannya operasi justisi Sabtu 26 September malam, beberapa orang terjaring operasi justisi yang digelar petugas gabungan di kawasan Simpang 3 Perumahan Gading Fajar. Petugas yang melakukan razia mendapat 12 orang pengendara kendaraan bermotor yang melanggar protokol kesehatan dengan tidak memakai masker. Bahkan pada saat dilaksanakan sidang tipiring, diketahui bahwa angka pelanggar cukup tinggi. Sebanyak 733 orang mengikuti sidang tindak pidana ringan atau tipiring pelanggaran protokol kesehatan yang berlangsung di Gor Sidoarjo, Kamis. Kapolres Sidoarjo,
Kombes Pol Sumarji di Sidoarjo mengatakan para pelanggar itu terjaring operasi justisi kesehatan di 18 kecamatan di Kabupaten Sidoarjo. Agar penyebaran COVID-19 bisa dikendalikan, maka marilah kita mematuhi protokol kesehatan yang ada. Selagi masyarakat masih banyak yang tidak mematuhi protokol kesehatan, maka penyebaran COVID-19 akan sulit dikendalikan di Sidoarjo. Sumber informasi diambil dari mediaindonesia.com dan antaranews.com. Selanjutnya, ketika kita sudah selesai menulis teks persuasi, maka jangan lupa kita harus mencantumkan judul. Judul yang baik adalah mencerminkan keseluruhan isi dari teks. Yang berikutnya, bahwa judul itu tidak bersifat predikatif atau tidak berupa kalimat. Kemudian penulisan ejaannya juga harus benar. Kita pilih saja seperti ini. Judul pengabaian protokol kesehatan. Ini adalah contoh judul berkaitan dengan teks persuasi yang sudah kita hasilkan. Nah, setelah kita selesai untuk menerapkan 4 langkah di dalam menulis teks persuasi tadi, sekarang mari kita melakukan latihan mandiri. Silakan berlatih menulis teks persuasi melalui 4 langkah sebagaimana dicontohkan di atas. Latihan ini bisa kamu kerjakan di beberapa jam setelah kegiatan ini. Demikian seluruh rangkaian kegiatan kita pada hari ini. Semoga apa yang tersaji dapat memberikan manfaat kepada kita semua, khususnya kepada peserta didik. Semoga kita senantiasa pada hari ini tetap berada pada lindungan Allah dan senantiasa diberikan kesehatan baik lahir maupun batin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa lagi pada pembelajaran berikutnya.